Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Rasulil Karim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati. Monggo-monggo tansah ngunjukaken raos suka syukur dumateng Allah taala awit kanugrahan kathah sanget ingkang sampun kita raosaken. Shalawat ugi salam ugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo kesaenan dumateng kita sedaya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah anggen kita sedaya punika ikhtiar ngemu taat dumateng Allah taala. Mbok bilih panjenengan sedaya monggo-monggo tansah ndedonga dumateng Allah taala. Wal malaikatu yu'amminu, malaikat-malaikat turut serta mengaminkan doa-doa kita. Mbok bilih panjenengan sedaya ingkang kapilih dening Allah taala hadir wonten ing majelis ilmu punika, hadir wonten ing majelis salat subuh. Masya Allah luar biasa. Monggo tansah kita kintun doa-doa terbaik. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk pinaringan sehat wal afiat, amin. Sehat jiwanipun, amin. Sehat raganipun, amin. Ugi sehat isi-isi kantongipun, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten ing enjang punika monggo-monggo kita sesarengan inggih punika belajar malih, ndres malih babakan rahmatipun Allah taala. Wondene rahmatipun Allah taala punika wonten ing agami Islam dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi kita melalui beberapa sarana. Salah setunggalipun inggih punika uruk salam. Assalamualaikum warahmatullah, menika rahmat wa barakatuh. Berarti isinipun salam punika, uruk salam punika kan wonten 3. Inggih punika ndokaaken keselamatan, ingkang angka kalih inggih punika rahmat, ingkang angka 3 inggih punika berkah. Nah, ingkang kita bahas punika rahmat. Berarti 1 dari 3 uruk salam. Wondene rahmatipun Gusti Allah punika Bapak Ibu rahimakumullah dipun bagi dados kalih. Yang pertama inggih punika Ar-Rahman. Yang kedua inggih punika Ar-Rahim. Inggih punika nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau biasa disebut sebagai Asmaul Husna. Nama yang sekaligus mensifatinya. Nah, itulah Allah. Kalau manusia itu kadang-kadang tidak sesuai harapan. Kadang-kadang jenenge Rahman. Rahman niku artosipun menapa to? Maha pengasih. Rahim maha penyayang. Kadang-kadang namanya Rahman ning malah miskin misalnya. Berarti kan pemberi itu kan ya menunjukkan dia sudah punya, bisa memberi. Nah, begitulah manusia. Manusia itu kadang-kadang nama tidak sesuai sifatnya. Akan tetapi menawi Allah Subhanahu wa taala punika jelas nama pasti mensifatinya. Kalau Allah bernama Ar-Rahman itu maha pengasih, berarti Allah juga memiliki sifat pengasih. Ar-Rahim Allah maha penyayang, berarti pun Allah juga memiliki sifat penyayang. Nah punikalah Allah Subhanahu wa taala. Wondene Ar-Rahman punika menapa?
Ar-Rahman inggih punika anugrah utawi pemberianipun Allah Subhanahu wa taala arupi fisik. Fisik punika berupa fasilitas-fasilitas hidup, ya sepeda motor, tanah, pekarangan, rumah, terus kemudian ya jabatan, pekerjaan, uang dan lain-lainnya. Punika naminipun pemberian atau anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berupa fisik. Nah, ewondene Ar-Rahim punika anugerah pemberian Allah non fisik, ya namanya saja Maha Penyayang. Yang diberikan itu ya sayang. Oleh karena itu kemudian para ulama mendefinisikan yang namanya Rahim itu berarti pemberian Allah yang berupa non fisik. Nggih, non fisik punika nggih kados napa nggih Bapak Ibu? Nggih rasa, ya perasaan cinta, ya sayang itu tadi nggih, sayang. Dan rahim itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya punika jangka panjang atau lebih panjang daripada rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya fisik itu cepat sekali berakhir, akan tetapi menawi rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya lebih panjang dan pun juga lebih abadi. Nggih, ngoten niku. Oleh karena itu kaum muslimin hendaknya itu ya memilih dua-duanya, tentu ya, memilih dua-duanya itu tentu. Akan tetapi marilah kita kaum muslimin itu memilih sesuatu yang berjangka panjang dan abadi. Karena memang dari beberapa isyarat-isyarat Kanjeng Nabi punika memang mengisyaratkan Kanjeng Nabi itu lebih memilih anugerah-anugerah yang sifatnya jangka panjang. Misalnya nyuwun pangapunten, kemarin saya akan baca buku-buku tentang tanda-tanda akhir zaman. Esok kelak itu akan ada gunung emas. Gunung emas itu kan berarti kalau masalah anugerah kan berarti anugerah fisik toh ya, anugerah fisik. Maka ada banyak pemuda-pemuda hebat, bahkan diantaranya pun juga ada banyak wanita, tapi memang yang lebih banyak adalah laki-laki, itu pengen menguasai gunung emas itu. Tapi kemudian ada sahabat yang bertanya, kalau zaman itu muncul ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Itu kira-kira begitu. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, kalian nggak usah perlu ambil bagian. Itu kan berarti menunjukkan Kanjeng Nabi kita itu lebih memilih anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berjangka panjang. Dan Kanjeng Nabi di suatu kesempatan yang lain itu justru malah menasehati kaumnya, menasehati sahabatnya kaum muslimin itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Berarti kan mencari apa itu namanya penghidupan yang itu pada zaman dulu kan menanam kurma ya begitu-begitu. Nah itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memilih sesuatu yang berjangka panjang. Ya ternyata setelah kita pelajari di era-era modern sekarang ini, sungguh benar sekali itu, logis benar apa yang dipilihkan oleh Kanjeng Nabi. Karena yang namanya emas itu kalau bongkahannya itu diambil, maka emas itu kan nggak akan bisa mana, nggak akan bisa nderbolong. Kalau diambil ya diambil saja habis gitu. Tetapi kalau tanam menanam itu kan bisa tukul terus menerus. Misalnya kita menanam rumput saja, rumput odot misalnya. Kita nanam rumput, rumput itu digunakan untuk pakan kambing loh nggih. Nah, kalau kita panen, kan tukul melih. Panen tukul, panen tukul. Berarti
Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata lebih memilih sesuatu yang berjangka waktu panjang dan pun juga berjangka waktu abadi. Nah, itulah rahim. Walaupun memang kedua-duanya sangat penting. Nah, nggih, ngoten niku. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wondene selajengipun Ar-Rahman kalian Ar-Rahim itu ternyata memiliki keistimewaan-keistimewaan dominan, ya, karakter dominan yang diturunaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing umat manusia. Dados Ar-Rahman Ar-Rahim Gusti Allah punika dijeblokne wonten ing alam donya ngoten niku, kemudian ditangkap oleh kaum laki-laki dan ditangkap oleh kaum perempuan. Ternyata memiliki dominan walaupun tidak serta-merta seperti itu nggih, akan tetapi tetap dominan itu tetap ada. Yaitu sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu dominannya ada di kaum laki-laki. Nggih, awak-awake dhewe ingkang kaum laki-laki ngeten niki memiliki sifat dominannya itu adalah memberi. Dalam arti memberi fisik. Cobi wonten ing keluarga ngoten niku kan rata-rata menungso punika kan wong lanang sing bagian napa naminipun? Ragat lah ibaratipun menika ingkang menghidupi keluarganya. Walaupun memang tidak serta-merta seperti itu nggih Bapak Ibu, karena ada kadang ya ada laki-laki yang enggak tanggung jawab misalnya ya. Itu kemudian yang berperan yang putri misalnya. Akan tetapi sekali lagi tetap dominan punika mayoritas nggih ngoten nggih. Mayoritasnya laki-laki itu memiliki sifat memberi atau mencukupi dalam hal fisik, nggih, fisik di rumah tangganya, nggih ngoten niku. Lalu kemudian sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam dunya punika ditangkap oleh mayoritas itu kaum emak-emak. Nggih. Jadi ibu-ibu niku lebih dominan memiliki sifat sayang. Nggih, ngopeni anak sayang muncul, rasa sayangnya muncul dan dominan. Walaupun memang ada di antara ibu-ibu itu yang nyuwun pangapunten enggak punya sifat sayang, malah ingkang open anak, ngoten niku malah piantun lanang nggih enten, tapi kan itu tidak dominan. Yang dominan itu tetap ibu-ibu, emak-emak itu yang memiliki sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menunjukkan napa niku naminipun kesesuaian teori pandangan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kita itu kan tadi kita sampaikan lebih mementingkan yang berjangka waktu panjang dan abadi. Nah, adapun sifat Rahman dan Rahimnya Allah ketika turun wonten ing alam donya punika, ternyata Ar-Rahmannya Allah turun di kaum laki-laki itu ternyata hanya sebatas turun saja. Tetapi kalau Ar-Rahimnya Allah Ta'ala turun di kaum ibu-ibu, kaum emak-emak, kaum mbak-mbak ngoten niku, ternyata turun sekaligus terimplan di dalam tubuhnya atau menyatu di dalam tubuhnya. Nyun pangapunten napa niku ibu-ibu naminipun? Napa bapak-bapak naminipun? Ya rahim, betul sekali ya. Yang ada di perut ibu-ibu itu kan namanya rahim. Nah, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ibaratnya ngoten jeblokaken anugerah. Jeblokne anugerah yang berupa ar-rahimnya Allah itu langsung terimplan di dalam tubuhnya perempuan. Gabung ngoten, gabung di dalam tubuh perempuan. Kalau laki-laki kan diberikan anugerah ar-Rahman itu yes, ya sifat gitu saja, nempel kepada laki-laki tapi tidak terimplan, tidak gabung di dalam tubuhnya.
Akan tetapi kalau wanita punika langsung tergabung itu. Okay. Oleh karena itu subhanallah, ibu-ibu itu mayoritasnya jauh memiliki sifat-sifat sayang. Berarti sifat-sifat sayang itu sumbernya ada di wanita. Wah, cobi menawi bapak-bapak mboten pertajos sih. Wah, protes, gak percaya, aku gak percaya ngoten. Ya buktikan saja ya. Misalnya sama-sama punya anak, cobi bapak-bapak disuruh ngopeni, suruh gendong ngoten. 15 menit ngoten. Ampun kesel ya wong lanang niku. Nggih napa nggih bapak-bapak? Nek ibu-ibu ngoten niku rumah sakula niku gendong, kok jek nyapu, jek masak. Kuat ae wong wedok iki. Masyaallah ya. Karena apa? Piantun perempuan niku memiliki energi ar-rahim, nggih, yang langsung nempel terimplan di dalam tubuhnya. Punika subhanallah ya. Kalau laki-laki itu anak rewel, semakin tambah rewel. Tapi kalau ibu-ibu itu nempel di dalam tubuhnya itu organ-organ pendukung sifat ar-rahimnya Allah, nempel kepada dirinya. Kalau perempuan kan memiliki ASI ya. Itu kalau anak nangis, wah langsung itu. Meneng langsungan itu. Meneng dan tenang. Wah, itulah anak-anak bayi itu. Nah, itu adalah sebagian bukti. Nanti kalau kita sampaikan banyak bukti, maka nanti kaum laki-laki terlalu banyak kekalahannya dibanding dengan wanita. Akan tetapi ini tidak masalah menang dan kalah, nggih. Dan perlu kita ketahui bersama-sama sehingga kemudian sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala jatuh di alam dunia ini, kemudian yang seolah-olah terpisah pramila menika Islam itu estu sangat menganjurkan yang namanya pernikahan. Agar apa? Agar sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim gabung di dalam satu kekuatan yang namanya kekuatan suami istri. Makanya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan paring pangandikan itu. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah kuwi sunahku. Sapa wonge wae sing ora setuju karo sunahku, menyingkirlah ya, karena dia bukan umatku. Nah, kira-kira apa itu namanya, terjemahannya seperti itu, bahwa kemudian agama kita ini menganjurkan atau Kanjeng Nabi kita mensunnahkan untuk para laki-laki dan perempuan punika menikah agar menyebar gitu, menyebar laki-laki yang tidak atau apa itu namanya kurang memiliki rasa sayang dengan menikah itu nanti terkena efek sayang. Terus kemudian yang perempuan ya katakanlah sedikit memiliki unsur Rahman kemudian tertular oleh apa yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi kemudian ini bukan masalah menang-menangan, ternyata ini adalah sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, agesang wonten ing alam donya punika menawi mboten rabi, walalah mboten nikah. Niku raosipun walah pripun ngoten. Cobi bapak-bapak ngoten niku ditinggal ibu-ipun ngoten nggih. Was aku arep umroh Pak. Heeh, ngoten niku. Ditinggal mbok wedok 11 dina niku lho. Ulah wong lanang niku wis gulung komeng menan. Wah, biasane jam yahmen iki enek teh, gak enek teh. Ngoten niku. Biasane yahmen iki wis mbok wedok niku pun nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Ngene iki wis kudu tandang gawe dhewe. Misalnya itu. Wah, wis niku enggak komplit, ya terasa enggak komplit. Nah, oleh karena itu ya nggih napa nggih to ibu-ibu ngoten niku. Wah, nggih. Luar biasa nggih. Nah, oleh karena itu monggo-monggo nggih. Kadang-kadang nggih niki. Titen-titenane wong lanang niku nggih kadang-kadang nggih muncul ya.
Wong lanang niku senengane uring-uringan wae. Ngopo ngono jane? Ternyata napa? Ternyata niku jarang menghampiri rahim. Makanya uring-uringan wae. Makanya rahim itu kan sumber kesayangan. Kalau laki-laki itu suka silaturahim, suka silaturahim ke rahim, maka nanti sayangnya itu nular. Sayangnya itu nular. Jadi laki-laki itu nanti menjadi lebih tenang jiwanya. Misalnya laki-laki itu menjadi pemimpin, maka sifat kepemimpinannya itu juga ya baik, tenang, dan kemudian membikin segala sesuatunya itu menjadi harmonis, ya begitu ya. Karena memang kehidupannya sudah komplit, yaitu antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala telah menyatu di dalam kehidupan suami istri. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, salajengipun sejarah-sejarah besar di dunia itu ternyata bisa dimulai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim punika. Yaitu mekaten Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Bahwa kita itu kan sejak kecil itu kan kita selalu mendapatkan fasilitas hidup. Ya apa itu namanya? Sekolah disekolahaken. Terus kemudian motor nggak punya diberikan motor oleh orang tua maksudnya ya. Artinya ketika usia kanak-kanak remaja itu kan kita belum mandiri secara finansial. Berarti pada waktu kita itu kecil, pada waktu itu kita kanak-kanak, maka kemudian yang terjadi adalah kita disuplai, ya, kita mendapatkan fasilitas dari orang lain. Nah, makanya menjadi manusia normal adalah ketika dia sudah mulai mendapatkan hasil, kehidupannya sudah mulai mandiri, maka sudah menjadi kelayaan seseorang, dia hendaknya harus memberi. Jadi pripun nggih istilahnya, setelah sekian tahun dia itu mendapatkan, maka hendaknya dia harus melakukan amal memberi. Nah, itu manusia yang tepat seperti itu, manusia yang tepat. Dan kemudian sejarah-sejarah di alam bumi ini selalu dicapai oleh orang-orang yang memberi. Kanjeng Nabi kita memberi. Dulu melalui perintah korban Nabi Ibrahim alaihissalam, korban itu kan ya memberi. Ya siapapun lah ya, orang-orang berpengaruh itu pasti dia memberi. Aktivitas di masa tuanya itu memberi. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, wah itu juga memberi. Kiai Ahmad Dahlan, wah itu juga memberi kan ya. Memberi ilmu, kemudian mendirikan sekolahan, mendirikan rumah sakit, itu artinya memberi kepada masyarakat. Dan hebatnya kemarin ada penelitian dari Profesor Jepang bahwa satu perkumpulan umat yang paling kaya dan paling diharapkan di masa depan itu ternyata yang disebut adalah Muhammadiyah katanya ya, dari Indonesia. Ini kan cukup membanggakan kita. Ternyata penelitian dari Jepang itu mengatakan Muhammadiyah itu berhasil membeli gereja di Madrid ya, di kota Madrid. Kemudian didirikan masjid dan sekolahan. Kemudian di Australia Muhammadiyah juga membeli tanah yang cukup luas, didirikan lembaga pendidikan dan masjid juga. Wah, subhanallah ya. Ternyata itu dari Indonesia ya, cukup membanggakan. Apalagi Madrid itu ada klub sepak bola namanya Real Madrid ya. Wah, siapa tahu nanti bisa dibeli oleh orang Indonesia. Ya, amin Allahumma amin. Ya, kita lanjutkan ya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita itu sedari kecil diberi, artinya kan kita itu mengambil manfaat, uang diambil buat kita. Kok setelah kita dewasa tetap memiliki sifat mengambil, masya Allah, itu berarti rakus biati itu. Kayak cilik diragati mboke pake, disekolahaken. Kemudian ketika besar masih saja dia mengambil. Aspal diambil, nikel diambil, batu bara diambil, migas diambil, pulau yo melu diambil. Masya Allah, jane pripun niku? Kan kudune kan nggih, normalnya hidup sebagai manusia kan ya imbang lah ya. Kalau masa kecilnya dia mendapatkan, harusnya ketika dia dewasa ya gentian gitulah ya. Wong urip kan ya gentian. Kayak cilik dia mendapatkan, hendaknya ketika dewasa dia melepaskan toh ya, memberikan. Tapi kan yang terjadi kadang-kadang begitu. Sejak kecil sudah terus-menerus mendapatkan, ketika dewasanya ijek tetap terus pengen mendapatkan. Itu namanya rakus luar biasa itu. Jangan jadi ya jangan gitu, Masya Allah ya. Jane ngeten iki ya rada gemes-gemes pripun ngoten nggih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, karena hidup kita ketika dewasa itu memberikan, itu adalah suatu perjalanan hidup yang normal, dan pun juga itu merupakan perintah agama. Nggih, perintah agama kita Islam itu ya memang seperti itu, yaitu memberikan. Apa yang mesti kita berikan? Ya dua-duanya ya, yaitu pemberian berupa fisik maupun pemberian non fisik. Kayak seperti kiai-kiai kita terdahulu ya, Mbah Hasyim Asy'ari maupun Kiai Dahlan, itu kan memberi kepada masyarakatnya itu dua hal. Ya kadang-kadang memberi fisik, kadang-kadang memberi non fisik, kasih sayang, pendidikan, dan macam-macamnya lah ya. Itu namanya pemberian non fisik. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita segenap kaum muslimin itu mulai bergerak menuju kepada sifat memberi, nah itu namanya insya Allah kita nanti umat Islam akan betul-betul memulai menapaki suatu area wilayah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kehadirannya kita sebagai kaum muslimin untuk bumi ini betul-betul ditunggu karya dan khidmat kita oleh bumi ini, yaitu sifat yang kita munculkan ketika kita sudah dewasa adalah sifat memberi, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh bumi ini. Nah, monggo nggih, bismillahirrahmanirrahim, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini nanti akan menunjukkan suatu kehidupan yang terus-menerus langgeng. Ya, terus-menerus langgeng. Saya pengen cerita lagi nggih, mau melanjutkan yang tadi. Saya itu kadang-kadang miris ya melihat situasi bumi hari-hari ini. Yaitu tanda-tanda kiamat itu kayaknya nampaknya kok ya semakin dekat ya. Ada tanda-tanda kiamat itu Kanjeng Nabi kita kan menyampaikan, esok akan muncul suatu zaman ketika orang membawa sedekah itu ditolak, membawa sedekah ditolak. Terus membawa emas juga ditolak. Berarti apa yang kita maksud? Besok akan muncul di suatu zaman orang membawa bantuan fisik itu ditolak loh. Ditolak loh Bapak Ibu ya. Dan kemudian yang membawa fisik itu kan berarti makanan, emas, itu ditolak.
ternyata subhanallah hari-hari ini Bapak Ibu sudah mulai banyak ada penolakan-penolakan. Saya jadi miris ya. Wah, iki apa wis cedak tenan iki. Gitu ya. Yaitu apa? Saya pernah bincang-bincang dengan teman. Yaitu teman saya itu mau akan dikasih jabatan kepala sekolah. Dia nolak. Saya semula sambil lalu ya, nggak berpikir panjang. Ini suatu fenomena apa itu saya nggak berpikir panjang ya. Nolak ternyata. Setelah saya membaca buku itu saya langsung kaget. Oh iya ya. Sekarang sudah mulai banyak itu orang menolak jabatan. Dikasih jabatan kepala sekolah, nolak, nggak mau. Dikasih jabatan itu, ada teman saya pun juga itu cerita, nggak mau itu dikasih jabatan, nggak mau. Terus saya tanya, kenapa kok kamu nggak mau? Aku tidak mau mengorbankan duniaku. Aku lebih memilih kebahagiaan yang kekal abadi katanya. Wah, saya langsung kaget dan semakin tambah semakin tambah yakin ya atau apalah. Ini adalah suatu tanda-tanda. Dan banyak sekarang itu nyun pangapunten. Saya juga baca itu di daerah-daerah penindasan itu ya. Pejabat bawa beras ditolak oleh rakyat. Ditolak oleh rakyat Rempang. Ditolak oleh rakyat Papua. Loh, ternyata sudah mulai nampak itu ya. Bawa sedekah, iki lho, beras iki lho, ditolak. Ternyata apa? Orang sudah mulai memilih kebahagiaan yang abadi dan itu benar gitu. Tapi ketika itu benar, nyemplungnya di ranah ciri-ciri hari kiamat. Masya Allah ya. Maka saya pun juga merinding juga ya. Ketika Utsman bin Affan itu kan pengen memugar Masjid Nabawi ya. Dulu kan ceritanya Masjid Nabawi itu oleh Abu Bakar As-Siddiq hanya diganti dengan bahan sesuai dengan bahan Kanjeng Nabi. Misalnya Kanjeng Nabi bikin atap dari kayu apa gitu. Abu Bakar nggak berani ganti dengan kayu yang lain. Yes, podo gitu. Misalnya dindingnya rusak, diganti dengan bahan yang sama. Kemudian pemerintahan Islam diganti dengan Umar. Ya sama, Umar ya sama, menyusuli bahan-bahan yang rusak. Lalu sampailah kepada Utsman bin Affan menyaksikan bahwa kaum muslimin itu sudah mulai kaya-kaya, mendirikan rumah. Wah, sing liyane WC-nya masih WC kuno. Rumah-rumah kaum muslimin sudah mulai WC modern misalnya ya. Sudah memakai shower misalnya. Maka Utsman kemudian khawatir, engko nek masjide luweh elek timbangane omahe kaum muslimin. Samare Utsman, engko nek kaum muslimin kuwi luweh betah neng omah. Akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan pejabatnya, gimana kalau kita pugar Masjid Nabawi. Kemudian semua orang mensepakati. Tapi kemudian Utsman bin Affan nangis. Kalau tiba kemegahan, inilah tanda-tanda hari kiamat katanya ya. Tapi aku harus memilih memugar. Mau tak mau aku harus memugar napa niku Masjid Nabawi. Nanti kalau masjidnya luweh elek tindambangane omahe, nanti kaum muslimin pada malas untuk pergi ke masjid. Ini harus aku pugar. Akan tetapi ini merupakan suatu kemewahan katanya ya. Kalau kemewahan sudah hadir, kiamat sudah dekat katanya ya. Itu Utsman di hari itu. Nah, di hari-hari saat ini pun juga mulai demikian ya. Jadi kadang-kadang kita orang waras itu memilih yang benar, tapi malah menunjukkan suatu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya kayak itu tadi, dikasih dikasih beras, dikasih sembako, dikasih apa,
Bahkan kemarin di suatu forum itu, subhanallah ya, Presiden Prabowo itu mau dihadiahi emas oleh menterinya itu. Langsung kontan saat itu Prabowo langsung nolak. Emas loh, dikasih emas, nolak. Saya langsung juga kaget. Kata-kata Rasulullah ya, esok di suatu zaman orang itu akan bawa emas ke sana kemari, ditolak. Apakah ini tanda-tandanya? Nek panjenengan diparingi emas ngoten pripun? Wah, mungkin ya, nggak pikir panjang langsung terima aja lah. Ditolak. Wah, bati iki ngoten. Mungkin ya. Tapi boleh jadi zaman akan terus berkembang ya. Boleh jadi kita yang hari ini emas eman-eman ya dikei iki sedekah iki hibah misalnya. Boleh jadi loh besok suatu zaman muncul kita hasanah perkumpulan kaum muslimin dikei beras ora tedas, dikei jabatan ora tedas, dikei emas ya ora tedas loh. Boleh jadi maksud saya akan muncul di suatu zaman seperti itu. Nggih, Masya Allah nggih. Monggo-monggo bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Saestu sekarang aji mumpung nggih. Mumpung zaman kita masih banyak di antara kaum muslimin ingkang kersa menerima pemberian kita, monggo-monggo kita mengupayakan untuk memiliki sifat memberi ya, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala kan ibaratnya ngoten hidup. Di sepanjang hidupnya Allah, hidupnya adalah memberi. Halo, nggih napa nggih to jane? Nggih to nggih? Apa pernah Allah minta? Enggak pernah. Allah Subhanahu wa taala di sepanjang keberadaannya itu selalu memberi dan memberi. Maka kita manusia itu kan memulai karir kehidupan dari lahir, dari 0 tahun. Nah makanya naik. Nanti kalau bisa itu kita memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Jadi kita kasih Allah itu di atas. Allah kan maha pemberi anugerah, rahmat yang berupa Rahman dan Rahim. Itu di atas. Nah manusia kalau di sepanjang hidupnya nggak pernah memberi, itu berarti dia posisinya selalu di level bawah, nggak akan pernah mampu dia naik menyamai atau mendekati keberadaan Allah. Nah kalau kita segenap kaum muslimin itu kemudian memiliki sifat pemberi, maka kemudian level ketakwaan kita, level capaian kita itu naik. Kita semakin banyak memberi lagi, naik lagi. Kita semakin banyak memberi lagi, naik lagi, begitu. Naik terus lebih mendekati keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sesarengan berjuang memajukan apapun yang di bawah kendali kaum muslimin. Apapun ya, nyun pangapunten, terutama niki kula menyimpulkan diri kula kiambak mawon, menawi salah nggih kula nyuwun pangapunten nggih. Terutama masalah pendidikan Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, tadi imam kita bagus luar biasa, dan ternyata putra-putri kita kaum muslimin di mana-mana itu masih jauh lho Bapak Ibu. Jauh sekali. Kadang-kadang saya jadi guru. Saya jadi guru itu ada beberapa etape. Niki akhirnya curhat mawon nggih Bapak Ibu nggih. Wah, akhirnya curhat yo enek curhate barang. Dulu saya pernah ngajar di sekolah. Wah, pripun nggih niki? Mboten napa-napa nggih. Di sekolah negeri gitu aja ya. Saya bertanya, "Nak, di antara kamu hari ini yang sholat tertib 5 waktu itu berapa?" Angkat tangan. Ternyata dari jumlah kelas sekitar 30 anak, itu yang angkat tangan yes 5 sampai 10 anak. Oh, banyakan ya? Oh, kebanyakan. Itu kan hari-hari ini.
dulu ketika kulo. Terus saya tanya lagi, di antara kalian yang hari ini sholat subuh berapa anak? Walah 2 orang itu angkat tangan. Masya Allah. Niku kokean nih nggak oh cek kokean. Saya langsung prihatin. Masya Allah, kayak gini toh keadaan kaum muslimin. Maka kemudian saya akhirnya keluar dari guru. Saya pengen kerja ben sugih. Wah, ben sugih. Engko ben kaum muslimin berwibawa. Nah yo akhirnya ra sugih-sugih. Wah, padahal saya sudah berusaha banting tulang tenanan ya. Akhirnya saya sampai beli truk barang segala macam. Tapi di titik itu kemudian saya berubah pikiran lagi. Wah, engko nek ngoyak donya tok ya kapan? Akhirnya saya bicara-bicara lagi dengan teman-teman lagi. Akhirnya kami ya berusaha memberikan sumbangsih lah kepada agama ini. Akhirnya di pelosok sana Bapak Ibu, kami dan teman-teman akhirnya bersama-sama membina kaum muslimin, generasi kaum muslimin punika nggih mendirikan pondok pesantren tahfidz. Yes, dalam rangka untuk memberikan sumbangsih agar kaum muslimin kita itu betul-betul memahami agama kita. 30 juz Al-Quran loh Bapak Ibu. Capaian putra putri kita, generasi kita itu berapa? Kan berarti itu kurang sekali. Kewajiban untuk mendidik itu kan ada di tangan kaum muslimin sendiri. Kalau kaum muslimin nggak berpikir tentang pendidikan, kapan generasi-generasi kita mencapainya? Ngaten. Dan sekali lagi pemberian terbaik itu bukan harta benda, tapi justru malah non fisik. Ya kasih sayang, ya pendidikan. Itulah ternyata pendidikan terbaik yang mesti kita berikan kepada generasi kita. Nggih, sepertinya mekaten Bapak Ibu rahimakumullah. Nggih, mugi-mugi kalau bisa mendapatkan perhatian buat kita, monggo-monggo kita perkuat basis-basis pendidikan kaum muslimin, karena itu adalah pemberian non fisik. Tadi sudah kita sampaikan, pemberian non fisik itu jauh lebih panjang usianya dan jauh lebih abadi. Kiranya mekaten, monggo kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencapaikan kita semua pada titik-titik kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, derek izin kita sempurnakan terlebih dahulu majelis kita ini dengan sama-sama menundukkan hati dan kepala kita, nyenyuwun berdoa kepada Allah. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat-Mu ini ya Allah untuk mengabdi dan taat kepadamu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hamba-Mu yang solih dan solihah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli mal, ahli kekuasaan, ahli kepemimpinan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang sukses di dunia ini sampai akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.